menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Kita serahkan pada kebijaksanaan hakim sebagai kata pemutus, sebagai wakil Tuhan di dunia, dan kita berharap agar Eliezer bisa mendapatkan haknya sebagai seorang justice collaborator. Untuk pelaku tidak bisa JC, pelaku utama. Ini supaya saya luruskan. Selamat malam saudara, pekan depan semua terdakwa kasus pembunuhan Yosua termasuk Eliezer akan menerima vonis hukuman. Jelang vonis, Eliezer banjir dukungan. 100 lebih akademisi dan sejumlah lembaga mengirimkan amicus curiae ke pengadilan. Mereka berharap Eliezer mendapatkan keringanan hukuman. Pasalnya Eliezer sudah berkorban dengan menjadi justice kolaborator sehingga kasus pembunuhan Yosua jadi terang. Eliezer juga dianggap hanya menjalankan perintah atasan, tak berniat menghilangkan nyawa orang. Apakah gelombang dukungan ini bisa meringankan hukuman Eliezer? Untuk membahasnya sudah hadir sejumlah narasumber di Studio Dua Arah. Kita sapa satu persatu. Selamat malam Gayus Lumbuun, Prof. Selamat malam Prof. Hakim Agung periode 2011-2018. Selamat datang. Selanjutnya kita sapa Ahmad Sofyan, pakar hukum pidana. Selamat malam. Selamat malam. Selanjutnya Martin Lukas Simanjuntak, kuasa hukum Yosua Huta Barat. Selamat malam. Dan Bung Roni Talapesi, kuasa hukum Richard Eliezer. Selamat malam. Selamat malam, Horas. Dan tentu kehadiran teman-teman mahasiswa semakin menyemarakan Studio Dua Arah. Ada teman-teman mahasiswa dari Universitas Indonesia, Universitas Tarumanegara, Politeknik STMI, Politeknik APP Jakarta, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saudara, inilah Dua Arah. Bisakah Eliezer divonis ringan? Saya Liviana Cerlesa. Jelang vonis yang bakal dibacakan 15 Februari mendatang, terdakwa Richard Eliezer lagi banjir dukungan. Ratusan akademisi, guru besar, dan dosen dari universitas terkemuka di tanah air bergabung dalam Aliansi Akademisi Indonesia untuk menyatakan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae untuk terdakwa Richard Eliezer. Saya ingin menekankan bahwa posisi justice kolaborator dalam kasus yang sangat pelik semacam ini posisi yang sangat kunci dan harus dibela. Tidak mungkin tidak dibela. Dan saya melihat inilah momentum emas buat kita untuk melakukan pencaharian terhadap keadilan substantif. Sebelumnya, Eliezer dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Tapi tuntutan ini dianggap melukai rasa keadilan karena dinilai ketinggian. Jaksa pun dituduh mengabaikan status Eliezer sebagai justice kolaborator yang direkomendasikan LPSK. Tapi hal ini dibantah. Tapi kami hormati LPSK, maka tuntutannya itu lebih ringan dibanding Pak Sambo. Kalau mungkin LPSK nggak ada, nggak mungkin 12 tahun. Sementara itu mantan Hakim Agung periode 2011 hingga 2018 Gayus Lumbun menilai tuntutan tersebut sudah pantas. Mengenai mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan antara penyuruh dan disuruh, acuan saya ada, itu undang-undang. Kalau kita kait dengan dakwaan, didakwalah si pemberi perintah dan penerima perintah melalui pasal 55. Artinya sama-sama bersalah itu. Hukumannya pun sama. Nah, di sisi yang lain yang sama-sama mantan Hakim Agung, Joko Sarwoko punya pandangan berbeda. Hakim Agung periode 2004 hingga 2013 ini mengatakan Eliezer seharusnya dapat keringanan hukuman, bahkan bisa dibebaskan. Karena tanggung jawabnya adalah orang yang memerintahkan. Ya. Dan itu kalau tidak salah dengar, Sambo berulang kali mengatakan bahwa itu semua tanggung jawab saya. Dan begitu dia mengatakan. Lalu alasan yang kedua untuk meringankan itu adalah sebagai whistleblower tadi atau sebagai pengungkap fakta, justice kolaborator. Oke.
Itu artinya bisa memperingan hukuman terhadap Richard Eliezer? Bahkan sebenarnya malah bisa membebaskan. Bisa membebaskan. Kalau Oke. hakimnya mau, ya. Eliezer menjadi salah satu terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua. Meski dianggap sebagai eksekutor oleh jaksa, namun Eliezer banyak yang membela karena dia dianggap hanya menjalankan perintah atasan. Selain itu, Eliezer juga dinilai sudah menjadi justice kolaborator yang membuat kasus pembunuhan Yosua menjadi terang benderang. Lalu, bisakah Eliezer dihukum ringan? Saya langsung ke Prof. Gayus Lumbun. Prof, banjir dukungan terhadap Eliezer bisakah kemudian ini mempengaruhi vonis hakim untuk meringankan hukuman? Ya paling tidak kalau hakim menganggap pengajuan amicus curiae ini sebagai fakta yang benar, tentunya akan bisa meringankan. Karena itu memang diatur di undang-undang mengenai LPSK tentang bagaimana seorang justice collaborator itu mendapat keringanan. Tetapi yang saya ingin katakan adalah lembaga peradilan ini kan tidak saja semata-mata memperhatikan apa yang disebut sebagai amicus curiae yang terdiri dari beberapa tokoh dari akademisi. Tetapi ada ketentuan-ketentuannya. Oleh karena itu kalau saya mengartikan apa itu amicus curiae itu adalah di negara common law adalah whistleblower, orang meniup peluit yang tidak berkaitan dengan perkara itu. Nah ini dihormati karena ini netral sebenarnya. Tetapi apa yang dikehendaki itu kan ada ukurannya. Ukurannya apa? Kalau ada social justice itu ada legal justice. Ada justice yang diatur undang-undang. Apa itu? Apa yang diutarakan disampaikan oleh para pemohon sebagai whistleblower ini kan bagi hakim ada 3 pendekatan yang simpel sekali. Yang pertama, hakim itu mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan kebenaran. 3 kebenaran. Kebenaran filosofis, kebenaran sosiologis. Nah, sosiologis ini masuk di amicus curiae ini. Oke, saya masuk ke amicus curiae. Pernah nggak dalam satu proses pidana, Prof, dalam sistem peradilan di Indonesia ada sekitar lebih dari 100 amicus curiae dalam satu kasus saja? Jutaan ada. Jutaan ada? Jutaan ada. Jadi ini bukan kasus pertama yang dengan segitu banyaknya kalau amicus cuma curiae. 120 kira-kira itu kan tidak terlalu banyak untuk perkara sebesar ini. Oke. Yang hadir tapi ya mungkin dukungan lain ada. Bentuknya bisa bilang itu yang banyak itu kan apa saja digerakkan oleh massa itulah bentuk dari keadilan sosial. Amicus curiae itu di situ. Hanya bahasanya dipinjam bahasa kuno karena Latin. Bahasa itu adalah peluit, peniup peluit supaya orang tahu. Nah, saya akan tambahkan tadi baru 2. Ada wajib mempertimbangkan kebenaran yuridis. Nah, apakah di yuridis ada tidak kebenaran? Ketika dibentuk yuridis ini, undang-undang ini sudah berbagai pertimbangan, termasuk kampus. Di kampus itu menyampaikan satu bentuk dari apa yang mau dibuat undang-undang ini ada naskah akademik. Jadi Anda mau bilang seperti ini, Prof. Artinya 120 amicus curiae ini tidak akan berpengaruh signifikan untuk meringankan hukuman seorang Richard Eliezer? Kalau dikatakan signifikan tidak. Tidak signifikan, Bang Richard. Bang Roni. Nah ini kita beda pandangan sama Prof ini. Kalau tadi Pak Gayu sampaikan bahwa whistleblower bukan. Bahwa amicus curiae itu adalah sahabat pengadilan. Iya. Dan dalam prakteknya sudah beberapa kasus sudah diterapkan juga. Betul, lewat common law. Tetapi kalau kita lihat common law dan civil law sekarang di Indonesia sudah semakin mendekati. Karena apa? Pendekatan hukum yang progresif. Itu yang harus kita garis bawahi dulu ya. Terkait dengan amicus curiae ini tentunya ini adalah harapan dari masyarakat luas. Kalau kita lihat kemarin bagaimana guru besar, para profesor, punggawa, itu mereka sampai menyuarakan karena melihat apa? Adanya ketidakadilan. Ini kan kenapa Mbak Livi? Ini adalah momentum untuk penegakan hukum yang lebih baik. Penegakan hukum yang berkeadilan. Momentum untuk justice collaborator. Ini bukan soal Richard Eliezer loh. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Jadi ketika ada aspirasi, dukungan publik yang luas yang ikut mendukung seorang Richard Eliezer, ini kan harapannya apa? Supaya penegakan hukum ini baik ke depannya. Itu harus kita sepakati dulu bersama. Ya kan? Jadi kalau seandainya dalam beberapa kasus saya sudah riset juga ya. Ada kasus kalau kita lihat
kasus dulu Prita. Itu juga dalam pertimbangan majelis hakim menggunakan amicus curiae. Ya. Kita lihat ya di tingkat kasasi. Terus ada beberapa kasus yang lainnya juga. Kalau kita lihat juga dulu waktu Tempo melawan Soeharto. Itu juga amicus curiae dari beberapa teman. Jadi dan saya lihat bahwa pengadilan terbuka atas itu kan. Terbuka. Jadi Anda optimis amicus curiae ini akan meringankan hukuman Eliezer? Ya, kita lihat ini adalah aspirasi dari masyarakat luas dan ini juga pun guru besar hukum yang menyampaikan kan. Jadi hakim juga pun akan tidak punya, maksudnya hakim akan melihat bahwa ini adalah aspirasi. Ini adalah bentuk opini hukum ya. Dan itu kita hargai dan kita applause untuk itu. Oke, saya ke Pak Ahmad. Saya boleh tambahin sedikit? Oh, boleh. Tadi kan gini, bukan berniat untuk mendiskreditkan Pak Gayus ya tadi dengan mengatakan bahwa hanya 122 dibandingkan dengan jutaan amicus curiae yang menurut Pak Gayus ada gitu ya. Namun tidak mendaftar karena kan sahabat peradilan secara resmi harus terdaftar gitu. Saya perlu ingatkan bahwa yang mendukung Richard itu, Prof, ya, kalau yang tidak terdaftar banyak banget, Prof. Lebih dari jutaan. Iya boleh saja. Dan di DM Instagram saya, di DM Facebook saya, bahkan ketika saya berjalan-jalan ke jalan, semuanya bilang, Bang, titip Richard, Bang. Itu tidak signifikan. Ringankan dia, Bang. Jadi Kalau tidak tadi, bisa dikecilkan. Tadi Prof Gayus ini kan, kalau kita lihat kan dulu kalau nggak salah mantan Hakim Agung ya. Betul, 2011-2018. Enggak karena itu Ya, saja. kalau kita lihat Bukan di karena itu Undang-Undang saja. Kehakiman itu mengatur di pasal 5, Oke. hakim wajib menggali nilai-nilai keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat. Itulah amicus curiae. Oke, Pak Ya Ahmad, tumbuhnya tumbuh benar Yang apa ada, tidak? itu Saya benar, katakan itu tadi tumbuh benar, makanya Prof. ada kebenaran sosial. Prof harus melihat itu tumbuh Saya tambahin sedikit. Nanti dulu. Ketika Kita kasus lihat Verdi Sambo dibuka oleh polisi, ya banyak yang tidak percaya polisi. Tapi ketika sudah mulai on the track, polisi mendapatkan dukungan dari masyarakat. Lalu ketika pada saat dilimpahkan kepada jaksa, jaksa mendapatkan dukungan dari masyarakat. Tapi ketika jaksa membuat tuntutan dan tidak memberikan rasa keadilan, rakyatnya bilang, ini kok tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat. Makanya dari situ supaya hakim hukum bisa itu jangan ditekan-tekan ya. Makanya Hukum mereka jangan didesak-desak. menjadi amicus Jangan curiae, Prof. dikeroyok-keroyok. Tidak ada Hakim yang itu proyek. ada keadilan Prof, hakim. itu pendapat rasa keadilan yang Jangan tumbuh di demi masyarakat. Itu Oke, tepuk pendapat tangan dulu. Pak Gayus. Oke, Pak sekarang saya ke... Gayus, sebentar, yang tahan seharusnya dulu. mantan hakim itu melihat secara luas. Baik, sekarang tidak saya ke bisa Pak melihat dari Saya satu hadir sisi. tidak Tidak mengaku bisa saya Bapak Gayus. bilang Saya Prof. Gayus. Yang datang Dan- Gayus. Sekarang saya ke Pak Ahmad dulu. Tahan dulu, Bung Roni. Kalau Jampidum tadi di tayangan sebelumnya kan sudah menilai bahwa 12 tahun itu layak untuk Eliezer. Kalau memang bukan dia seorang justice kolaborator, bukan seorang whistleblower, seperti istilah tadi Prof Gayus, dia mungkin nggak akan 12 tahun. Mungkin bisa setara dengan hukuman bagi Sambo. Anda menilai tuntutan untuk seorang Eliezer itu sudah pas? Begini, kalau saya ngelihat dari perspektif jaksa ya. Jadi kalau jaksa itu ngelihat kan 3 elemen. Pertama adalah aspek faktualnya, yang kedua adalah normatifnya dan doktrinalnya. Jadi dia belum melihat pada aspek moralitas dalam konteks kasus secara keseluruhan. Jadi dengan 3 elemen itu, dia tidak menemukan bahwa ada sisi moral dari yang namanya si terdakwa. Iya. Dan tidak melihat itu dan tidak mempertimbangkan itu. Yang mempertimbangkan itu nanti adalah hakim. Sehingga angka 12 tahun itu adalah perspektif subjektif dari jaksa penuntut umum. Kalau kita baca kesimpulannya dari halaman 845 atau 846 ya. Kalau nggak silap ya dari tuntutan jaksa terhadap Eliezer. Itu kalau kita baca poin 1 sampai poin 5 atau 6 dalam kesimpulan itu, dia mengutip pandangan atau keterangan dari Eliezer. Ya, dalam kesimpulannya itu. Kemudian di dalam alasan yang meringankan, dia menyatakan juga bahwa Eliezer adalah orang yang membantu, yang melakukan pembunuhan tapi juga membantu dalam mengungkap kasus itu. Atau dalam bahasa kita atau bahasa publik adalah justice collaborator. Nah, di sisi lain, tuntutan 12 tahun itu yang dibuat oleh jaksa, dasarnya adalah pertimbangan-pertimbangan faktual. Jadi menurut Anda sudah tepat 12 tahun? Kalau dalam perspektif jaksa tentu, tapi dalam perspektif hakim belum tentu ya.
Kenapa? Karena dia tidak mempertimbangkan moral. Moral Artinya itu kalau misalnya begini. ada pertimbangan moral ditambah Ya, lagi jadi pertimbangan moral itu misalnya kan ngelihat dari sosok orang yang melakukan perbuatan itu. Benarkah dia ini sosok orang yang jahat atau tidak? Oke. Nah, jaksa kan tidak mempertimbangkan itu. Yang dia pertimbangkan adalah kesalahan. Kesalahan itu ada kesengajaan dan ada kealfaan. Dia melihat bahwa Eliezer adalah salah. Salah dalam konteks sengaja, mengetahui Willen dan Weton. Itu dikutipnya dari pendapat siapa? Oke. Ruslan Saleh di dalam kesimpulannya. Tapi kan para guru besar yang Ya. sekarang mendaftarkan sebagai amicus curiae ini menyatakan bahwa Eliezer hanya melakukan tindakan atas perintah atasan. Artinya sebetulnya ini bisa jadi, Ya, ini jadi perdebatan pertimbangan yang akan panjang. meringankan. Ini perdebatan panjang. Apakah itu perintah atasan yang sah atau tidak? Para ahli yang hadir di pengadilan punya pandangan yang berbeda. Apakah itu sah atau tidak? Termasuk juga perdebatan-perdebatan di televisi. Ada yang menyatakan itu sah, ada yang menyatakan tidak sah. Sehingga nanti finalnya itu adalah di tangan hakim. Apakah itu perintah jabatan yang sah atau tidak sah? Demikian juga apakah itu ada daya paksa? Karena Sambo bilang tembak, 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 gitu kan? Apakah itu daya paksa atau bukan? Apakah dia punya kemampuan untuk menolak perintah tersebut, daya paksa tersebut? Boleh saya tambahin? Ya. Boleh. Silakan Bung Roni dulu. Jadi gini, kita jangan lihat dari pasal 55. Kita lihat dari pasal 340. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Baik. Niat jahat dan rencana. Siapa yang pertama kali punya niat jahat? Siapa yang pertama kali merencanakan? Pasti bukan Richard. Oke. Karena dia hanya Barada. Lalu yang berikutnya, apakah kalau tidak ada Richard, perbuatan ini tidak terjadi? Enggak juga. Ajudan Verdi Sambo banyak, tinggal diganti. Bisa Saddam, bisa Romer, bisa si Kuat, bisa si Daryanto. Ada yang menolak. Enggak. Tapi ada yang menolak. Dan dari yang menurut banyak saya, itu ada yang menolak. kita salah kalau menempatkan Richard itu sebagai pelaku utama. Dia bukan pelaku utama, dia pelaku. Tapi bukan pelaku utama. Iya, Saya jadi- pikir LPSK Iya. juga tidak akan tidak cermat gitu dengan memberikan rekomendasi kalau dia pelaku utama. Jadi kalau kita mau mendefinisikan ataupun mengasosiasikan pelaku utama, jangan lihat dari pasal 55-nya. Lihatlah dari pasal 340-nya dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Siapa yang kualifikasinya paling cocok ke situ? Verdi Sambo dan juga Putri. Berdasarkan pembuktian di depan persidangan dan juga kesimpulan jaksa melalui surat tuntutan. That's it, udah itu aja. Iya, jadi Memang tidak sama. Memang tidak sama. Tadi kan disebutkan kalau dia tidak mendapat predikat justice collaborator sama dengan Jadi begini, kalau Sambo. itu kita berbeda pandangan karena Sambo itu 2 perkara, Mbak. Itu kumulatif, jadi tidak bisa disamakan. Kalau saya mengikuti dari awal, Baik. Gayus statementnya ada 3 peristiwa yang tidak bisa dipisahkan. Oke. Saya dulu sangat bangga dengan statement Pak Gayus. Baik. Tetapi di ujung sekarang Pak Gayus bilang harus dipisahkan. Itu yang membuat saya bingung. dipisahkan yang mana? 3 peristiwa. Oh, 3 peristiwa Perencanaan, itu kan penembakan, dan OJ. Keterkaitan. Dulu itu menjadi landasan saya untuk membangun konstruksi pembelaan Oke. saya. Tetapi sekarang Prof. Gayus Oh berubah. tidak. Saya tidak pernah berbeda dengan statement saya yang lama. Tidak pernah. Ini keyakinan Saya saya. ikuti. Sekarang Ikuti, ya Prof. silakan. Karena Saya mau mempertanyakan kalau- statement Anda, Bung Roni. Ada satu statement Anda gini, harusnya Eliezer itu dilepaskan, bukan dibebaskan. Kenapa begitu? Nanti Ya. dijawab usai jeda di 2. Oke. Jadi kami sudah berikan status sebagai justice collaborator, ya. Dengan status itu tentu soal pemisahan tahanan, soal nanti pemisahan pemberkasan itu menjadi bagian yang menjadi perhatian dari penyidik dalam proses penyidikannya. Bahwa RE ini JC secara formal belum ada penetapan, namun kerja LPSK sudah ada melindungi, itu bagus. Dan tentang nanti hakim akan mempertimbangkan menjadi JC akan keluar penetapan mungkin dalam putusan, saya persilakan majelis hakim untuk itu menangnya, dan hakim tahu apa yang harus dilakukan. Anda kembali bersama kami di 2 Arah. Bisakah Eliezer dihukum ringan dari 12 tahun tuntutan oleh jaksa penuntut umum? Saya ke Bung Roni lagi tadi pertanyaannya, kenapa Anda mengeluarkan diksi justru lepaskan bukan bebaskan? Ya, kalau kita lihat kan berdasarkan fakta persidangan, Mbak Livi, bahwa Richard Eliezer sudah mengakui perbuatannya. Dia minta maaf, kemudian dia siap menjalani proses, dia kooperatif. Dalam proses pembuktian ini kan sudah terlihat. Perbuatan Richard Eliezer, ya diakui.
Tetapi perlu kita ingat di dalam KUHP ada penghapusan pidana. Di mana konstruksi hukum saya adalah pasal 51 ayat 1. Di situ jelas terkait dengan perintah. Fakta persidangan sudah menjelaskan secara de jure, de facto, Richard Eliezer bertugas ada surat dinas, kemudian secara de facto Richard Eliezer dikuasai oleh Verdi Sambo. Kemudian dari aspek psikologi dari ahli dari jaksa penuntut umum, Bu Reni juga menyampaikan dia punya tingkat kepatuhan yang tinggi. Oke. Itu sudah terpapar dan saya pikir semuanya sudah mengetahui ya. Jadi terkait dengan arah pembelaan kami ini sudah jelas. Jadi kami meminta di dalam petitumnya adalah lepas, onslah. Perbuatannya diakui tetapi kita ingat ada penghapusan pidana. Prof, mungkinkah begitu, Prof? Semua sangat mungkin. Lepas, bebas, dihukum berat, itu mungkin. Sangat mungkin. Semua tidak bisa ditafsirkan dengan matematika. Bahwa karena berapa tahun ancamannya, tidak bisa. Hakim punya pandangan kebenaran hakim secara adil. Jadi meskipun tuntutannya 12 tahun, maaf saya potong ya Prof. Dari 12 tahun tuntutan jaksa, mungkinkah hakim kemudian memutuskan dengan mempertimbangkan fakta yang terjadi, kemudian dengan segala hasil persidangan, dia kemudian memutus bebas? Saya mencontohkan yang sudah terjadi. Bahwa justice kolaborator itu banyak ditolak oleh hakim. Ya. Ini kan kita melakukan satu transplantasi hukum namanya. Oke. Dari Amerika Serikat, common law system kepada Indonesia. Jumlah kasusnya baru 200-an, sebagian besar tipikor. Memang tipikor, di sana tipikor. Artinya apa? Tujuan utama dari undang-undang dibentuk ini untuk mengembalikan kerugian negara. Mengejar kemana dilakukan korupsi itu. Jadi Prof mau ngomong ini belum tentu diterima. Saya koreksi. Kalau riset saya itu ada 2.000 kasus Prof. Dari 2011. Oke. Itu ada 2.000 kasus, ada kasus tipikor, ada kasus pidana umum, kemudian ada kasus narkotika. Jaksa paling banyak menggunakan kasus narkotika untuk GC. Saya punya data, saya riset. Boleh saya lengkapi? Jadi itu kita koreksi. Saya praktek, Anda riset, saya praktek ya. Jadi nggak bisa, kita kan berdasarkan fakta, Pak. Iya, data. Kita berbeda dari apapun. Harus berdasarkan data. Berbeda apapun saya ladeni. Ya, saya siap untuk menghadapi apapun. Silakan dilanjut dulu. Oke, Prof. Lengkapi gini, tadi kan Prof Gayus mengatakan peluang lepas, peluang bebas, peluang dihukum berat, semua terbuka dengan lebar. Tapi Prof lupa satu, peluang dihukum ringan. Oke. Nah ini sesuai dengan keinginan keluarga, sesuai dengan landasan yuridis pasal 10A Undang-Undang 31 tahun 2014 mengenai LPSK. Nah ya sudah, apalagi yang mesti kita perdebatkan? Ada undang-undangnya, ada pasalnya, ada juga ketentuan di dalam KUHP ya yang mengatakan apabila ada undang-undang baru maka digunakan yang lebih menguntungkan kepada terdakwa. Nah, permaafan dari keluarga sudah diberikan di depan persidangan oleh Richard. Oleh karena itu terbuka peluang besar supaya Richard ini divonis lebih ringan daripada terdakwa yang lain. Makanya saya bilang, kalaupun lepas nggak bisa, kan ada masa tahanannya. Contoh, 180 hari. Ya sudah, vonis saja 180 hari dengan perintah langsung dibebaskan. Itu juga bisa. Kalau saya gini ya. Yang penting perbuatannya terbukti secara meyakinkan. Untuk menyatakan seseorang itu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana atau secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana, yang dilihat itu kan bukan hanya perbuatan dan kesalahan. Tapi ada dua elemen lain. Pertama adalah alasan pemaaf, yang kedua adalah alasan pembenar. Nah, alasan pembenar inilah yang sedang diperdebatkan. Benarkah itu melakukan perintah jabatan atau tidak? Alasan pemaaf, daya paksa itu sebagai dasar untuk memaafkan Richard atau tidak. Nah, ini menurut saya jadi penting untuk tapi kalau perbuatannya, ya dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja, itu kan tidak ada debat publik ya. Jadi debat publik adalah apakah ada alasan pembenar atau alasan pemaaf. Yang ketiga adalah tentang justice kolaborator. Jadi menurut observasi saya ya, hakim itu akan melihat tiga aspek ini untuk menjatuhkan vonis. Pertama, apakah ada alasan pembenar? Adakah alasan pemaaf? Bisakah ditempelkan justice kolaborator kepada Richard? Nah, jika ini ada, maka ancaman yang 12 tahun itu menjadi dasar untuk mengurangi hukuman. Jadi kalau ditanya apakah memungkinkan dikurangin hukuman, mungkin aja. Tiga ini ditemukan hakim atau tidak? Jika tidak ada alasan pemaaf, tidak ada alasan pembenar, dan bukan juga justice kolaborator, yang sekarang lagi ribut adalah, bukan lagi ribut, lagi rame, amicus curiae. Amicus curiae itu kan sebagai dasar hakim untuk menemukan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat.
Ya, tapi kan artinya 3 elemen yang Anda sebutkan ini ada dalam kasusnya Dalam Eliezer. fakta persidangan ada. Ada dalam fakta persidangan. Ada dalam fakta Kalau persidangan. saya tidak hadir dalam fakta dan saya tidak sebagai ahli di pengadilan. Oke, katakanlah saya memang hanya ada. melihat dari luar. Bagaimana Kalau ada? dari luar kan saya tidak mengetahui apakah benar atau tidak elemen-elemen itu ada. Saya hanya menyatakan jika hakim menemukan alasan pemaaf, jika hakim menemukan alasan pembenar pada diri Richard, ya, maka itu jadi dasar apakah mengurangi hukuman seperti yang dikatakan Martin atau membebaskan hukuman seperti. Tapi pernah ada kasus membebaskan hukuman? Membebaskan itu banyak. Ya, saya pikir alasan pembenar itu jadi dasar. Semua dibahas betul. Oke. Tetapi yang ingin saya pisahkan pemikiran kita adalah kalau dasarnya Pak Martin hanya pada undang-undang, undang-undang dikatakan tadi itu disebut sebagai satu undang-undang in abstrakto, masih abstrak. Jadi begini. Nanti dulu, yang konkret adalah nanti ya tunggu tanggal 15. Kalau itu ya pasti. Kita tunggu, itu yang konkret. Betul, Prof. Itu yang konkret. Ini kan perdebatan yang pepesan kosong, masih abstrak. Karena hukum yang dipakai pun masih abstrak. Dalam itu tuntutan kita punya pledoi. Dalam pledoi jaksa menjawab dalam replik. Replik itu jaksa menjelaskan bahwa saya tidak punya kepentingan karena saya bukan pembela. Jadi saya tidak kadang-kadang punya kita kepentingan bingung, karena saya tidak ada terkait yang sedikit mau pun. ada yang mau supaya Richard Eliezer hukumannya tinggi. Ini yang buat kita bingung. Kenapa? Karena gitu kan kita punya kepentingan nih. Kita kan sebagai pelapor dan masyarakat dan juga amikus curiae juga kepentingan terhadap apa? Terhadap rasa keadilan. Jadi penting. Semua pihak Semua kita punya kepentingan di sini. Bukan cuma social justice. Ya, tapi Jadi ya betul. kalau ada pihak yang mau keadilan. Richard dituntut tinggi dan dihukum tinggi, ini yang Ya, menjadi tapi pertanyaan. keadilan itu Kenapa? abstrak loh. Ya, keadilan itu bisa keadilan menurut masyarakat, bisa keadilan menurut korban, bisa keadilan menurut pelaku. Tapi kalau ketika Dan, masyarakat ya, sama itu yang korbannya menjadi- sudah satu suara, kemudian Menurut bagaimana? saya hakim dalam posisi bimbang saat ini. Ya, Yang mana mau dipertimbangkannya Kembali untuk kepada kasus fakta. Richard. Kalau yang lain mungkin udah clear ya. Kita Untuk bicara Richard fakta ini pasti persidangan. dia bimbang. Apakah dia mau menerima amicus curiae dari tokoh-tokoh masyarakat sebagai dasar menyatakan inilah keadilan di dalam masyarakat? Tapi dengan kasus sebesar ini, seberapa besar juga resiko potensi hakim justru akan berputusan Kalau dalam untuk kasus sebaliknya? ini saya yakin ya, dalam tingkat pertama hakim akan mengambil jalan aman untuk dirinya dan karirnya. Saya yakin. Oh tidak bisa, tidak bisa Pak. Tapi Pak, jalan Pak, aman ya. Tidak menurut boleh pandangan saya ya. menyimpulkan, seolah-olah Dia langsung akan menyimpulkan melihat- karir, tidak bisa. Tapi kan gini, kalau Tidak bisa, kita tidak boleh seperti itu. ini Nah, dua itu kan pandangan saya. itu ya. personal Bisa berbeda, jadinya. bisa sama. Tidak boleh Pak. Itu masalah karir Saya kira tidak itu boleh bukan disinggung masalah di karir sini. juga. Ini kan masalah rasa keadilan. Rasa keadilan. Hakim juga punya hati nurani. Dan juga ada landasan yuridisnya. Jadi bukan masalah karir saya pikir ini masalah masa depan bangsa ke depan. Dan yang peduli bukan hanya hakim, tapi juga gini, masyarakat dan karir juga itu keluarga korban. ditentukan oleh seberapa kuat dia menangkap keadilan dalam masyarakat. Karir itu adalah bicara internal. Ya, Kita bukan, tidak bicara bukan. dalam ruangan terbuka Dalam seperti konteks ini. putusan Kita karir harus juga menghargai menentukan. hakim. Sekarang Ya. gini, Kita harus hormati hakim, lembaga dalam peradilan. persidangan ketika jaksa membacakan tuntutannya, di situ juga, koreksi saya kalau salah Bung Roni ya, jaksa sempat menyatakan bahwa Eliezer tidak bisa jadi JC karena juga dianggap sebagai pelaku utama. Iya, di dalam... Nanti dijawab saja dari dua. Oke. Enggak, dia tidak punya motivasi untuk menghilangkan nyawa daripada Yosua Huta Barat. Ditanya layak apa tidak, dari sisi hukum layak. Karena terlibat berdasarkan bukti-bukti yang ada ya. Menurut saya sih kurang pantas. Karena dia kan sudah menjadi justice kolaborator. Justru malah harusnya kurangi masa tahanan. Enggak layak. Soalnya kan dari LPSK juga udah menerangkan Eliezer itu udah justice kolaborator. Kalau nggak ada Eliezer mungkin ini kasus nggak kebuka. Harusnya lebih ringan dari yang terdakwa yang lainnya gitu. Kalau menurut aku pribadi, bagaimanapun juga Eliezer itu pelaku penembak. Dia wajar dihukum. Untuk hukuman 12 tahun itu saya rasa sih mungkin hakim bisa pertimbangkan lagi karena kan dia juga ikut membantu dalam penyelidikan.
Oke, itu kata masyarakat. Layakkah Eliezer dihukum berat? Tapi yang jadi tema kita, bisakah Eliezer divonis ringan? Sebaliknya, ini yang jadi pertanyaan saya ke kuasa hukum Eliezer, Bang Roni Talapesi. Ketika jaksa penuntut umum membacakan tuntutan, kan salah satu isinya adalah Eliezer tidak bisa diterima GC karena dianggap sebagai pelaku utama. Oh tidak, di dalam tuntutan tersebut disebutkan di salah satu pertimbangan adalah Eliezer sebagai pelaku yang bekerja sama. Oke. Jadi, tetapi kalau kita lihat di perskonnya Jampido menyampaikan bahwa dia bukan ini justice collaborator. Jadi ini agak kontradiktif. Tetapi kita melihat ketika jaksa di dalam repliknya, mereka menyampaikan mereka terjadi dilema yuridis. Oke. Di mana satu sisi ada SOP penuntutan, tetapi di sisi lain ada Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban. Nah, di situ disampaikan di dalam replik perlu kajian yang lebih mendalam. Nah, di sini di duplik juga pun kita menjawab bahwa dalam kajian tersebut harusnya di dalam ruang studi atau akademisi, tetapi ini kan kita harus hargai terkait dengan proses penegakan hukum dan nasib seorang pemuda, Richard Eliezer. Tetapi yang kita lihat di sini, Mbak, bahwa ketika jaksa menyampaikan ada dilema yuridis, ini menunjukkan bahwa jaksa juga pun mengakui, mereka jujur mengatakan bahwa mereka pun dilema terhadap angka 12 tahun tersebut. Jadi menurut Anda jaksa pun sebetulnya masih berat hati memutuskan 12 tahun untuk seorang Eliezer? Di dalam replik tersebut disebutkan. Dan juga kalau kita lihat, dan kita menghormati atas kejujuran dari jaksa penuntut umum. Oke, Prof, ketika kemudian ini ada dilema yuridis yang kemudian jadi pertimbangan jaksa, ini juga kemudian akan jadi masuk pertimbangan hakim nanti atau seperti apa? Yang penting begini ya, akan memberatkan atau justru meringankan atau justru memberatkan ya, dibalik ya. Sangat mungkin diringankan. Karena banyak hal-hal dilakukan sesuai dengan apa yang disampaikan. Tetapi keringanan ini jangan dijadikan ke publik suatu ekspektasi, harapan yang besar, jangan. Kenapa? Karena banyak juga ditolak GC itu ternyata. Nah ini juga perhatian kita ya. Saya bukan lawyer, saya bukan pembelanya. Saya nggak terikat dengan apapun. Tidak, Prof. Itu kita riset, Prof. Kenapa? Kita riset, kita Silahkan. bicara data. Kita mau bicara riset data. atau mau jadi penelitian. GC banyak diterima juga. Iya, iya. Salah kalau Boleh Profesor saja. sampaikan bahwa GC tidak diterima. Ya, saya punya data. Saya tidak mengatakan itu. Bukan saya mengatakan bahwa Tadi Prof baru sampaikan itu. Oh, kapan? Bisa tidak diterima. Contohnya banyak. Bukan ini nggak diterima. Boleh saya tambahkan? Bisa. Oke. Kata bisa itu tolong dicatat, jangan terus emosinya tinggi. Tidak, saya tidak emosi, Prof. Saya diskusi. Ini kan diskusi Saya rasional, Prof. mengatakan bisa tidak diterima. Apa Anda yakin pasti diterima? Kita harus lihat bahwa ini adalah amanat undang-undang. Yakin boleh. Amanat undang-undang Tapi yang jangan sudah memberikan dibahas oleh ekspektasi pemerintah yang dan luas di disahkan masyarakat. oleh DPR. Dan kita Jangan. harus hormati itu, Prof. Kasihan masyarakat. Ini mengenai momentum perbaikan hukum di Indonesia dan momentum memperjuangkan justice collaborator. Kalau ini dibebaskan, Anda yakin tidak melanggar Saya keadilan? tidak bicara bebas, tapi ini ada bicara aspirasi dari masyarakat Anda luas, mesti Prof. lihat semua sisi. Tadi ada Profesor ngajarin saya. sebagai mantan hakim harusnya melihat dari sisi yang lebih luas Saya lagi. ulangi bahwa saya berdiri bukan seperti mantan hakim yang lain. Saya Gayus yang berdiri. Ya keilmuan saya yang saya sumbangkan untuk Anda bisa berpikir ulang. Jangan terlalu ekspektasi besar kepada masyarakat. Memberi harapan, jangan. Kasihan publik seperti itu. Jadi kalau nggak tahu. aspirasi masyarakat ini berdasarkan Karena diskusi begini, yang panjang, ini ukuran bukan intervensi. GC itu Dalam adalah persidangan sudah terbuka. manfaat, ya. Persidangan ini Kalau transparan. ini diadopsi dari Masyarakat tipikor, menilai bahwa itu maka tadi kan Richard wajib. hasil tipikor itu yang betul mengemban uang negara. Ketika dia adopsi kepada hukum pidana umum, sama ukurannya, manfaat. Sebesar apa manfaat seseorang ini memegang peran sebagai JC. Saya ke Pak Saya Ahmad. tambahin sedikit gini. Tadi Sebentar, karena Bang berbicara Martin. mengenai manfaat, manfaatnya juga apa untuk menghukum berat Richard? Karena keluarga korban yang menjadi korban langsung juga sudah memaafkan dan meminta diringankan. Salahnya apa dengan korban memaafkan? Ya. Kalau itu semua diterapkan, korban dia meminta, memaafkan udah dan meminta, dibebaskan. Prof. Paling ringan. Wah, bukan bebas, alangkah. bukan bebas. Ya. Ini Meminta yang paling kepemimpinan ringan. seseorang ini harus Kalau melihatkan aspek korban- keadilan, kepastian Makanya dan tadi, kemanfaatan belum hukum. manfaatan Kemanfaatan hukumnya di mana? lagi manfaatnya dihukum berat Jadi ketika ketika keluarga korban Tadi memberikan ditanya manfaat. kemanfaatan hukum yang harus kita manfaatnya apa perhatikan. kalau hukum berat? Ya.
Nah dia eksekutor. Tidak bisa, Dia Prof. menembak. Itu fakta persidangan tidak seperti itu. Siapa bilang Profesor menembak tidak seperti itu, Pak. Menembak. Yang menembak mematikan adalah Verdi Sambo. Menembak. Dalam fakta persidangan tidak pernah ada saya namanya dimanipulasi lagi eksekutor. mematikan. Saya hormati Prof, tapi tolong Prof sebagai pengamat netral. Sebagai pengamat tolong netral, Prof. Baik, Pak Ahmad silakan. Ya, oke, saya menikmati perdebatan ini. Iya. Jadi gimana? Iya, karena itu saya tidak ada dalam posisi apakah ada garansi bahwa Richard akan diringankan atau diberatkan, kan tidak ada garansi. Ya, tidak ada garansi. Ini kan hanya analisis. Tapi kemudian sekarang gini, maaf saya potong ya. Sekarang kan posisi GC ini kan sangat jadi sorotan masyarakat. Ketika kemudian vonis hakim ini berat terhadap Richard Eliezer, ini kemudian akan jadi pertanyaan, kenapa kok divonis berat, percuma dong jadi GC? Ya, ada GC yang divonis ringan, ada GC yang divonis berat. Ada loh, dalam praktek hukum di Indonesia. Kadang di tingkat pertama ringan, tapi di Mahkamah Agung dianulir putusan itu. Jadi kalau GC yang divonis berat itu karena dia terbukti bahwa dia pelaku utama. Jadi tidak ada dasar yang kuat bagi hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. GC itu dijadikan sebagai alasan yang meringankan. Tidak ada. Undang-undang sistem peradilan pidana ya. Perintah undang-undang loh. Sistem peradilan pidana itu maksudnya itu perintah bukan undang-undang loh. hanya ya. Kalau kita bicara sistem peradilan pidana, bukan hanya undang-undang LPSK, tapi juga KUHAP. Undang-undang kehakiman juga di pasal 5 menjelaskan kan? Undang-undang LPSK Undang-undang hanya salah kehakiman satu. juga pun mengatur. Ya, jadi ada undang-undang pokok kekuasaan di mana? ada undang-undang Mahkamah Agung, Pak Sofian, ada KUHAP, di mana? dan dalam Spesifiknya di mana? hukum kita juga ada Pak putusan. Sofian, spesifiknya di mana? Spesifiknya di mana? Tolong jelaskan kepada saya. Spesifiknya di mana, Salah satu sumber hukum di Pak Indonesia Sofian, itu adalah spesifiknya di mana? Bukan hanya undang-undang. Yang boleh jurisprudensi itu bukan sumber hukum Jurisprudensi di Indonesia itu beda-beda. Yang boleh kita harus lihat dong leg spesialisnya yang boleh sudah memberikan diatur di Undang-Undang Perlindungan itu Saksi tidak Korban. hanya LPSK. Jaksa boleh. Oke. Ya. Penyidik boleh. Artinya dalam hal ini udah disuarakan, saya juga ingin menyuarakan. Semestinya Indonesia mempunyai lembaga khusus dengan semua independensinya untuk memberikan kepatutan dengan semua sisi pandangan bahwa orang ini patut menjadi JC sehingga hakim sepakat. Sudah ada. LPSK itu dibawa presiden langsung, Pak. Saya sangat tahu untuk itu, tapi saya ingin mengharapkan karena ada 3. Ya betul LPSK, tapi 3-tiganya bisa. LPSK itu lahir dari buah reformasi dan kita harus hormati dan harus kita hargai bersama. Selalu itu adalah buah reformasi. Kalau melihat keroyokan orang, jangan begitu. Ini di otak kita yang bisa berpikir, bukan banyaknya orang. Tidak ada keroyokan, Pak. Ini diskusi dan yang rasional. Ini fakta bahwa yang ditangkokkan itu ke undang-undang LPSK. MA pernah buat SEMA. Oke. Nah, artinya apa? Itu semua lembaga-lembaga yang tidak fokus satu pekerjaan atau tugas untuk menempatkan seseorang itu bisa menjadi JC. Sehingga tadi bisa diuraikan, apakah Eliezer patut nggak jadi JC? Seperti itu kan, dia itu penembak. Saya nggak bilang mati ya, jangan tuduh saya selalu begitu. Ya tadi Prof bilang eksekutor, makanya saya keberatan. Eksekutor. Tidak, Prof. Fakta persidangan tidak seperti itu, Prof. Itu cuma aja ada di tuntutan. Di dakwaan tidak pernah menyebutkan Richard Eliezer sebagai eksekutor. Tapi kenapa di dalam tuntutan ada eksekutor? Itu jadi pertanyaan kami. Ya terserah. Nyatanya seperti itu. Publik udah dengar kok, makanya itu eksekutor. Tadi nggak dengar seperti tadi. itu, Prof. Kita bicara sama-sama. Ada tolong, Prof. Kalau profesor harusnya netral. Ini pertanyaan saya lagi ke Bung Roni. Bung Roni, ketika dulu sebelum tuntutan jaksa, Anda yakin Eliezer itu akan dituntut ringan? Dan sekarang keyakinannya muncul lagi, vonis hakim akan meringankan Eliezer. Lalu bagaimana ketika vonis hakim nanti akan sebaliknya, seperti tuntutan jaksa? Semua proses sudah nanti dijawab saja di 2 arah. Anda kembali bersama kami di 2 arah. Saudara, bisakah Eliezer divonis ringan? Saya ke Roni Talapesi. Bung Roni, ketika dulu sebelum tuntutan jaksa penuntut umum dibacakan, Anda punya keyakinan JPU akan menuntut Eliezer ringan. Sekarang keyakinan yang sama muncul sebelum vonis hakim. Bagaimana ketika vonis hakim juga justru mematahkan keyakinan Anda dengan vonis berat untuk Eliezer? Mbak Livi, kita harus selalu optimis bahwa penegakan hukum ke Indonesia semakin hari semakin baik. Penegakan hukum yang berkeadilan, penegakan hukum yang ada juga untuk orang kecil. Wong cilik. Jadi kalau bicara soal yang tadi Mbak Livi sampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sudah mengatur tuntutan paling ringan, vonis paling ringan, bisa percobaan, yang kalau kita sampaikan bisa bebas, lepas,
Dan kalau di dalam Undang-Undang Kehakiman juga sudah disampaikan di pasal 5 juga hakim memperhatikan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Kita dari tim penasihat hukum sudah melakukan pembelaan secara maksimal. Sekarang kita berdoa kepada Tuhan sehingga hakim yang nanti akan memutus diberikan hikmat oleh Tuhan kebijaksanaan. Sehingga Richard Eliezer bisa mendapatkan keadilan. Oke, tepuk tangan untuk wanita. Sedikit. Ini penting karena apa? Kita juga sedang memperjuangkan keadilan untuk warga korban almarhum Joshua. Meskipun itu tidak jadi garansi, karena tadi Prof, maaf saya potong ya, karena tadi Prof juga menyatakan bahwa nggak mesti GC itu kemudian akan diringankan. Ya, saya hormati Profesor, saya hormati Pak Supardi bahwa ini kan diskusi yang rasional ini berbeda pandangan itu hal yang biasa. Tetapi dalam hal ini tentunya kita akan berbicara tentang fakta, tentang apa yang sudah di persidangan, semua sudah melihat dengan jelas. Tadi Mbak Livi yang paling penting sebelum saya menutup bahwa kita mau nama baik keluarga Huta Barat dan Simanjuntak dipulihkan. Oke. Saya ke Martin sebelum saya ke Prof Gayus. Keluarga menitipkan perbaikan nama untuk almarhum Joshua. Ya. Seberapa penting ini harus dilakukan di persidangan nanti? Pemulihan nama ini. Sangat penting. Karena predikat tidak baik itu melekat kepada keluarga korban. Padahal keluarga korban itu sudah kehilangan anak sulungnya gitu ya. Nah oleh karena itu sangat penting bahwa nanti ini putusan ini ya bisa memberikan selain rasa keadilan dan juga pemulihan harkat dan martabat. Dan yang membantu keluarga siapa? Richard Eliezer. Karena sulit untuk membuktikan pembunuhan berencana hanya berdasarkan bukti saintifik yang katanya scientific crime investigation system itu ya. Karena faktanya gini Mbak Livi, kita balik lagi ke tanggal 5 Agustus ketika Richard Eliezer ditetapkan sebagai tersangka dengan hanya satu pasal 338 dengan ketentuannya itu adalah tembak menembak. Richard itu bisa saja memilih dia diam dan menerima uang Verdi Sambo yang kalau menurut rekan saya 5M atau 10M itu ya. Apa nggak kenyang itu Richard? Apa nggak menderita dia seperti sekarang dituntut 12 tahun gitu? Apa nggak tambah menderita dia kalau misalkan dia kemarin nggak ngambil ya? Dia dimusuhi oleh bosnya, bahkan sempat saya dengar keluarganya juga mau diculik gitu ya, dalam tanda petik diamankan. Oleh karena itu, karena dia sudah berkorban, dia memilih jalan yang lebih sulit dengan membuka kasus ini dan menerangkan bahwa kejadiannya bukan tembak-menembak, melainkan pembunuhan berencana sehingga bisa menyeret Verdi Sambo, istrinya dan juga Kuat dan Ricky. Nah ini kan perlu diapresiasi. Makanya saya bilang tadi kalau tugasnya ataupun tujuannya untuk memberatkan, saya pikir ini tidak memenuhi kepastian hukum, kemanfaatan dan juga keadilan. Karena kenapa? Keluarga korban sendiri juga minta Richard diringankan. Terus manfaatnya apalagi kalau dihukum berat? Oke, pertanyaannya bukan manfaatnya apalagi ketika Richard itu dihukum berat. Saya bertanya ini ke Prof Gayus. Menurut Anda Prof, layak nggak Richard Eliezer ini dihukum ringan? Kalau nanti saya bilang layak atau saya bilang tidak, nanti dibaca aja nanti di Kompas TV apa komentar masyarakat. Ya, saya sering mengatakan saya direndahkan tapi tidak akan menjadi sampah. Anda sebagai saya tidak hanya sebagai pakar hukum pidana, tapi juga mantan hakim, Anda punya background yang luar biasa. Ya tidak, saya akan memberikan pandangan saya secara apa yang saya yakini. Oke, apa yang Anda yakini? Begini, boleh saja aliansi apapun, jangankan baru 120, ribuan sekalipun. Kalau harapan mereka itu hanya kepada social justice, itu kan tidak mungkin. Nanti hukum kita seperti apa? Nanti hukum kita dilemparkan aja ke publik, ke pasar-pasar. Mari kita hukum dengan cara apa? Teriak semua. Tidak begitu. Hukum kita itu ada keseimbangan. Bukan itu tidak bermanfaat, nanti dipelintir. Saya tidak mengatakan tidak bermanfaat. Sangat bermanfaat. Tetapi kesebandingannya seperti mata uang, koin yang dua sisi. Yang satu adalah legal justice, aturan hukum. Tadi kalau dipersoalkan, dia nembak atas perintah. Nah, disampaikan juga oleh ahli tadi, perintah yang mana? Perintah sah apa tidak? Yang mempunyai kompetensi apa tidak? Ini persoalan hukum. Ini diatur, jadi diatur dengan etika. Baik. Apakah etika nggak ada aturannya? Ada. Perpol, perkap mengatur tidak boleh perintah yang melanggar. Terkait perkap. Tepuk tangan dulu untuk Prof Gayus. Saya ke Pak Ahmad. Kalau saya gini ya, di Indonesia dalam sistem peradilan pidana kita tidak ada mekanisme
dalam undang-undang kita bagaimana menggali nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Oke, tapi bagaimana jika tekanan publiknya begitu besar? Karena itu, jadi apakah publik yang menyampaikan pandangannya melalui amicus curiae tadi itu yang kita ambil tadi saat dikatakan Prof dari common law itu adalah cara yang terbaik dalam menggali nilai-nilai keadilan dalam masyarakat, atau ada cara lain yang dilihat oleh hakim. Nah, karena itu menurut saya, oke, amicus curiae ada. Nah, apakah itu jadi panduan bagi hakim untuk menggali nilai keadilan atau tidak? Karena itu hakim kan tidak boleh mendapat tekanan publik ya. Tidak boleh menurut saya. Jadi hakim itu harus netral dalam mengambil keputusan. Sumbernya jelas ya. Bahan hukumnya jelas. Dari dakwaan, dari eksepsi, dari putusan sela, dari pledoi, dari alat-alat bukti yang disajikan di pengadilan, barang bukti dan itu bukan semuanya. tekanan publik loh. Ya kan? Kalau Itu adalah sahabat pengadilan. Datang ke pengadilan mereka sering diminta untuk harus vonis mati atau harus bebas. Itu kan kepastian salah loh ini. Ya, jadi itu kan namanya sahabat pengadilan itu lama. Itu bukan tekanan publik. Keluarga pengadilan juga itu boleh. sering Tetapi keluarga mereka juga diajak untuk diskusi menyusun jadi nggak mungkin juga menemukan bagaimana sudut pandang hakim hanya sebatas pada amicus curiae, nggak mungkin. Ya jelas social justice. Ini harus kita luruskan. Jangan seperti ini tekanan publik loh. Enggak lah. Tempatnya sendiri menyebut namanya itu. Ini namanya social movement. Baik. Timbul dari bawah ke atas. Oke, tepuk tangan untuk semua narasumber saya pada malam hari ini. Tapi drama kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua itu memang akan segera paripurna. Entah ini klimaks atau anti klimaks, nanti tergantung bagaimana hakim di 15 Februari khusus untuk Richard Eliezer. Majelis hakim itu akan memutus hukumannya untuk para terdakwa. Kita semua berharap putusan majelis hakim ini akan memenuhi rasa keadilan di tengah masyarakat. Tak hanya keadilan yuridis, tapi juga keadilan sosiologis. Saya Liviana Charlisa, kita jumpa lagi minggu depan di Dua Arah. Sampai jumpa.